warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa MNC Muslim dimanapun Anda berada, apa kabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam keadaan selalu sehat walafiat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih selalu memberikan kesempatan kita untuk mengkaji dan belajar ilmu-ilmu agama Islam yang sebenarnya melalui Al-Qur'an dan Sunnah. Subhanallah. Alhamdulillah kembali bersama saya Aida Syafira dan juga suami saya Ustaz Taufikur Rahman. Nah, Abi, kita enak banget suasana hari ini ya, Bi ya? Kita lagi ada di mana sih, Bi? Abi tuh Bun begitu sampai di sini hati waduh terekspresi dengan bahasa pantun nih Bun. Gimana? Gitu. Ada nyonya makan colenak, tempatnya enak. Oh gitu. luar biasa, subhanallah. Kita masih berada di Bogor nih pemirsa. Subhanallah, kita berada di kediaman rumah Mom Gea. Nah, kita tanya dulu nih kepada Mom Gea ya. Yang mana nih Mom Gea, yang mana? Oh ini ada sebelah saya. Assalamualaikum Mom. Waalaikumsalam Bunda. Aduh, subhanallah, alhamdulillah. Mom Gea luar biasa nih ya. Kita sudah bisa hadir di kediaman Mom Gea. Mom Gea ini mempunyai majelis taklim yang memang khusus mungkin setiap bulan atau setiap minggu atau bagaimana, Mom? Pertama-tama terima kasih buat Abi, Ya, terima kasih buat Abi. Bunda Sama-sama. untuk bisa sharing di sini. Sama-sama. Ya ini HMC ini kita ada bulanan, Majelis taklim bulanan. bulanan sebulan sekali. Ini alamatnya di mana sih rumah Mom Gea? Enak banget sih, Mom. Rumahnya seperti di alam terbuka gitu ya, enak banget. Ini kompleks keluarga ya? Iya betul. Luar biasa. Ini di Baranang Siang Indah Baranang Bunda. Siang Indah, baik, oke. Nih Mom, kita senang banget ya bisa hadir di sini. Juga ini ibu-ibunya subhanallah, udah cantik-cantik maning soleha pisan ya. Ini aduh, kalau ibarat kata orang Sunda teh mah garelis, marencrang nih orang Bogor ya. Kita bangga sebagai orang Muslim ya, Bapak Ibu di rumah, bahwa sekarang Islam luar biasa berkembangnya. Tidak hanya dalam ilmu pengetahuan, tapi juga dalam mode, dunia mode sudah luar biasa, subhanallah ya. Seperti pakaian yang saya pakai ini, aduh, hatur nuhun teteti. Yuk, ibu-ibu, kita mulai saja ya. Sekarang ya, kita kajian ini, hari ini di muhasabah, evaluasi diri untuk menggapai ridho ilahi Rabbi, insya Allah. Dan kita juga berkumpul di sini, semoga Allah ridho dengan perjumpaan kita. Pasti ini sudah Allah tentukan bahwa hari ini kita semua berkumpul di sini untuk sharing ilmu agama. Bukan begitu, Pak? Ada toh kayak ketibu batu. Oke lah kalau begitu. Baik, kita mengambil tema jiwa yang sehat, iman pasti kuat. Iya. Definisinya dulu nih, Bi. Jiwa yang sehat, kalau menurut Islam itu apa sih? Kalau menurut yang kita tahu kan ya, secara yang kita pandang secara lahiriah, sehat jiwa adalah badan yang sehat, tidak ada penyakit apapun, Betul. bisa bergerak ke sana sini. Tapi dalam kacamata Islam, jiwa yang sehat bisa menimbulkan iman yang kuat itu seperti apa? Iya. Ya pemirsa dimanapun Anda berada, di acara muhasabah juga ditemani oleh calon-calon penghuni surga Allah. Amin, yang muji besar Dimana ini. subhanallah ya ibu-ibu yang soleha. Amin. Cuman Abi di hati jadi terasa Bun. Apa? Ke pasar pagi naik mobil bis. Ini mau ngomong hati grogi abis gitu. Nah, ya tema kita kali ini kan tadi udah Bunda sebutkan. Jadi merujuk kepada bahasa Al-Quran. Dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat ke-89 di mana Allah sebutkan dalam firman-Nya Bunda juga para ibu, illa man atallaha biqalbin salim. Jadi Bunda tadi kan bertanya apa sih definisi jiwa yang sehat? Ya. Nah, Allah dalam Qur'annya mengingatkan kecuali yang hanya nanti bisa berjumpa denganku. Kecuali yang nanti pada hari kiamat setelah selesai kehidupan ini, yang ending terakhirnya, yang bisa berkolaborasi dengan aku, syaratnya biqalbin salim. Orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Otomatis, nah Nabi juga pernah berpesan kepada sahabat ketika sedang meriung kumpul seperti begini, pemirsa contohnya ini, apa kata Rasulullah? Nah, di dalam diri manusia ada segumpal daging, yang mana apabila segumpal daging itu baik, maka akan baik semua
praktek kehidupannya, amaliyahnya. Nah, tapi juga Nabi memesankan, tapi hati-hati apabila itu kotor, maka akan berimplikasi, berdampak juga kepada buruknya sikap, akhlak, dan juga semuanya. Nabi nanya kepada sahabat, tahukah kamu sekalian itu apa? Nah, Nabi menjawab, itulah yang dipanggil hati. Gitu. Jadi lebih kepada inner ya, Bi, lebih Ya. kepada di dalam ya. Karena menurut kita secara lahiriah memang sehat jasmani rohani. Betul. Nah, yang terpenting dalam Islam ini rohaninya dulu ternyata ya. Nah, iya. Seperti tadi dikatakan Rasulullah SAW bahwa ada segumpal daging di dalam diri kita ini, Iya. yaitu hati. Dimana kalau hati kita itu kotor, maka perbuatan kita yang lain pun Otomatis Bunda, ya. gitu. Nah, makanya nih tema yang kita angkat kan muhasabah untuk jiwa yang sehat, iman yang kuat. Jadi memang berawal ada bahasa tuh mensana enker posano ya, gitu. Bukan gini jadi mensana corpore sano, makan di sono bayar di sini gitu. Ya, nah jadi kembali kepada tadi yang Abi sebutkan, Allah Ta'ala ingatkan orang-orang yang bisa berjumpa dengan Allah, orang-orang yang mempunyai jiwa yang sehat, jiwa yang salim itu sehat, bersih. Dari hal apa? Ya, Abi sebutkan contoh nih Bun ya, bersih dari apa? Ya, secara ini aja global, Abi sebutkan umum nih, satu, para ibu juga pemirsa, bersih dari sifat ujub. Ujub itu merasa tinggi hati. Kemudian ketika memandang orang, menyibirkan, meremehkan, dan menganggap nggak ada apa-apanya. Nah, kemudian bersih dari yang kedua, dari takabur. Kalau ujub masih di hati, kemudian kalau takabur sudah terekspresi lewat ucapan. Nah, memandang orang tuh, ih, segitu aja gitu. Nah, itu tuh bersih dari itu. Mana lagi? Bersih dari sifat yang namanya ria. Ria itu serba Sombong, pamer, gitu kan? Ya, orang lain nggak nanya, dia bahkan informasi, tahu nggak, ini kan kerudung saya made in Mekah loh. Tuh. Terus yang diajak ngomong nanya, emang gue nanya lu kan gitu kan. Nah, tapi itu selalu apa-apa yang dia punya tuh kalau perlu orang tahu, nih produknya dari sini-sini. Nah, untuk dengan tujuan apa? Sombong, ria. Nah, kemudian bersih dari yang ke apa? Dari sifat ria, kemudian bersih juga dari sifat apa? Sum'ahnya. Ya, telinganya pengen tuh gitu mendengar hal-hal yang sifatnya nggak baik gitu kan. Gitu Bunda. Jadi bukan ria tetangga kita ya, Ya. tapi ria dalam kalimat-kalimat Islam ya, ria, sum'ah gitu. Sum'ah itu tadi apa, Bi? Ya, sum'ah. Jadi telinganya Nggak tahu, kalau panas orang ya. Kalau orang memuji nggak kita ya. menceritakan kebaikan-kebaikannya, Aduh, bahkan rela bayar orang supaya orang cerita Nah, kebaikannya. itu semua penyakit-penyakit Gitu. itu gampang sekali menghinggap di dalam hati kita ya, subhanallah. Ngomong-ngomong Mom Gia luar biasa ini ya. Udah sejuk. Sepertinya agak kalau kurang Ibu. Ya. malu-maluin aja, Bi, Oh. tawa. Sebentar ya, aku ambil minum dulu. Aduh, matur nuhun dah itu. Luar biasa ini tuan rumah yang baik. Mangga tuh. Alhamdulillah, subhanallah, pemirsa yang dirahmati Allah dan juga yang baru saja bergabung bersama kami di MNC Muslim di acara kesayangan kita Muhasabah, evaluasi diri untuk menggapai ridho ilahi Rabbi. Alhamdulillah, insyaallah. Kembali kita lanjutkan kajian kita hari ini tentang jiwa yang sehat, iman yang kuat. Nah, subhanallah, tadi definisi jiwa yang sehat itu seperti apa di dalam kacamata Islam? Mungkin bisa lebih diperluas lagi, Bi. Iya, Bunda. Tadi kan ada penyakit tuh, Betul. ria, sum'ah. Jadi pemirsa juga para ibu sekalian jamaah taklim HMC yang sudah setia nih mendampingi pengajian muhasabah ya. Iya. Nah, jadi bersih jiwa itu jadi bukan hanya kita lihat zahirnya yang bersih dari penyakit koreng lah itulah gitu kan. Nah, tapi bersihnya ada di sini. Satu, bersih dari sifat ujub karena bertenggernya di hati. Kedua, bersih dari takabur. Ketiga, bersih dari sifat ria. Keempat, bersih daripada sifat sum'ah yang telinga itu terasa panas kalau orang tidak menceritakan kebaikan-kebaikan kita. Jadi kita sebarkan bagaimana caranya itu orang cerita kebaikan kita. Ini penyakit tuh. Jadi jiwa yang sakit kalau begitu. Nah, yang kelima, bersih daripada sifat hasad.
Hasad itu jadi senang ngelihat orang susah, sebaliknya susah ngelihat orang senang. Itu tuh bersih dari sifat hasad atau kedengkian. Nah, bersih juga dari sifat ghibah. Ya. Nah, ghibah itu membeberkan aib orang supaya orang lain pada tahu. Masya Allah. Tuh ya. Nah, kemudian bersih daripada sifat namimah. Ngelihat nih jamaat taklim HMC, subhanallah, habis cikur minum teh anget pada akur banget gitu kan. Nah, jadi provokator deh. Dia sebarkan kepada si A, dia jelekkan si B. Dia ngomong kepada si B, kejelekin si A. Nah, jadi kompor tuh, gitu kan. Nah, ternyata terjadilah akhirnya timbul saling suuzon. Nah, itu Bun, namimah namanya. Nah, bersih jiwa yang sehat, bukan dalam artian sehat tubuhnya. Bukan hanya sehat tubuh aja berarti ya? Betul, sehat dari yang baru saja Abi sebutkan, Bunda. Gitu. Sementara itu di dalam diri kita kayaknya ya, nggak munafik ya Bu ya. Kadang-kadang nih setan nih membisikkan sesuatu untuk kita berbuat yang seperti disebutkan tadi. Ada aja gitu ya. Tapi makanya di dalam hati ini selalu berbisik antara bisikan yang baik dan bisikan yang buruk. Dimana kita di sini justru bertarung nih Bi ya. Keimanan kita yang menang atau bisikan si Tony itu tadi, si Tony Rojim. Si Tony tadi. Sekarang berarti hubungannya erat banget ya Bi antara jiwa yang sehat. Otomatis iman akan kuat. Gitu. Iya, sesuai dengan tema jiwa yang sehat akan menumbuhkan iman yang kuat. Contohnya, tapi kalau misalkan hati kita tuh, naudzubillah pemirsa, bukan menggurui Taufikur Rahman lewat acara muhasabah ini di Taklim HMC ya di Bogor, subhanallah. Apa? Jadi ketika pelihara tadi tuh di dalam hati kita timbul sifat, contoh saja, dengki. Aduh, mikirin kepada tetangga. Ya Allah, tetangga udah bisa beli mobil baru. Suami saya kan ya kepala bagian di kantor. Waduh, masih pakai mobil lama. Gitu kan. Nah, timbul bukan malah senang. Timbul di hati apa? Sirik ya, iri. Dengki. Ketemu sama orangnya. Padahal itu tetangga nggak ada salahnya. Bahkan ketemu sama kita beri salam. Karena kita timbul dengki. Ngejawab salam aja udah nggak mau Bunda. Otomatis bagaimana iman akan tumbuh. Ternyata tetangga rezekinya ada lagi. Allah karim bisa beli villa di Bogor Bun. Amin, gitu amin, kan? Amin. Ya Allah ya Rabbi, dia malah meriang. Gitu. Iya. Ternyata rezekinya makin Allah angkat. Ternyata bisa, bukan hanya itu saja. Allah karim makin nambah lagi, makin subhanallah makin berkah. Ya Allah ya Rabbi, Bunda masuk rumah sakit dia. Iya. Kenapa? Karena jiwanya sakit, gitu, kotor. Itu akan mencerminkan nanti kepada ketubuhnya. Nah, bisa timbul penyakit juga ya, Bi? Otomatis. Orang yang memendam kebencian itu nggak enak loh. Jadi penyakit, bisa menimbulkan penyakit badaniah juga ya, Bi? Jadi kalau boleh diumpamakan, ini yang namanya wajah kan monitor. Benar, benar. Laksana televisi ini monitornya. Nah, sentralnya di hati. Ketika kita syuting muhasabah, hasilnya yang disyutingi ini, insya Allah besok begitu nonton kita, ya begitu tayang, oh bagus dari segi keseragaman jamaahnya, juga yang ngajinya konsen, besok nontonnya enak. Itu kenapa? Karena pancarannya yang ditayangkan hal-hal yang bagus. Tapi kalau di hatinya sama orang tuh guru tua aja, gerundel aja, akan cepat kepada wajah. Kelihatan ya dari wajahnya ya. Gitu. Benar-benar. Begitu Bunda. Jadi kalau orang yang selalu positive thinking ya, selalu terkena air wudhu, itu kayaknya cantik itu kan relatif ya Mami ya. Cantik itu relatif. Tanpa bermake up pun kalau memang seseorang itu auranya tidak aur-auran pemirsa. Jadi aura positif yang keluar dari dalam jiwanya, insya Allah itu cantiknya alami, subhanallah ya. Tidak punya rasa sirik kepada orang lain. Selalu mempunyai rasa kasih sayang terhadap sesama. Pasti tidak ada penyakit yang mau berhinggap tuh di dalam tubuhnya. Apalagi di dalam hati tadi. Insya Allah justru akan menanamkan lagi keimanan kita makin kuat. Itulah dari jiwa yang sehat itu Bunda. Atau bahasa Quran tadi yang di segmen awal Abi sebutkan. Dengan hati yang salim, maka akan menumbuhkan iman yang kuat. Mana? Sama orang nggak ada dengkinya. Sama orang nggak ada sifatnya pamernya. Sama siapapun nggak ada sifatnya suuzon atau gimana. Ya Allah, ketika jiwa kita bersih demikian, satu, doa kita pasti Allah ijabah. Amin. Insyaallah. Yang kedua, diajak diajak untuk ibadah kapan saja. Inilah yang Nabi selalu minta kepada Allah. Baginda Rasul mengajarkan kepada kita dalam doanya, Allahumma inna
nas'alukal afwa wal afiyah. Jadi kalau bahasa tema kita, jiwa yang sehat, iman yang kuat. Kalau meminjam bahasa Nabi, yang dimana dia meminta pada Allah, ya Allah berikan kepadaku keafiatan. Sebab sehat tubuh belum tentu hatinya afiat. Tapi ketika Allah berikan kita afiat, otomatis tubuhnya pasti sehat. Afiat itu sendiri apa, Bi? Ini kadang-kadang orang kan cuma bisa tahu, semoga sehat walafiat ya. Betul. What is the meaning afiat? Ya. Oh, mantap. Kasih Di tahu Bogor, nggak ya? bahasa Sunda itu, what is the meaning? Kasih tahu nggak ya? Jangan, nggak usah, Bi. Jadi yang dimaksud afiat itu sendiri apa, Ibu-ibu Bi? gimana? Mau tahu aja, mau tahu doang, betul banget. Cius. Nah, jadi afiat itu, nah makanya baginda Rasulullah SAW, pemirsa yang megang balpen, megang kertas silakan ya, kepiting di dalam kerang dicepit batu. Ya, saya sebutkan ya satu persatu. Ya dalam artian betul-betul dicatat. Nah, yang pertama, ya, kenapa Bunda ketawa? Nggak apa-apa. Oh gitu. Ya, saya mau nyebut pantun, sebenarnya rada grodi istri saya. Kepiting dalam kerang dicepit batu, pasang kuping biar terang, saya sebutkan satu persatu Nah, gitu. yang Bunda ajarin, Bi. Iya. Masak mana afiatnya? Yang pertama kata baginda Rasulullah dalam sabdanya, makanya al-afiyatu ala asyarati aujuhin. Jadi kriteria afiat ada 10 Bunda. Geningnya kriteria Ya. afiat itu ada 10, sementara kita hanya biasa membicarakan saja sehat walafiat, sehat walafiat. Seperti apa yang afiat itu ada 10 ternyata, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami. Setelah yang mau lewat ini kita akan lanjutkan kembali muhasabah, evaluasi diri untuk menggapai ridho ilahi Rabbi, insya Allah. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita di muhasabah, evaluasi diri untuk menggapai ridho ilahi Rabbi. Masih bersama saya Aida Syafira dan juga suami saya Ustaz Taufikur Rahman di kediaman Momgea bersama Majelis Taklim HMC Bogor. Subhanallah. Nah, Bi, tadi kita lanjutkan lagi ya pemirsa. Ada 10 kriteria afiat tadi ya. Betul, Bunda. Yang sementara ini kita selalu mengatakan bahwa sehat walafiat, sehat walafiat. Kalau sehat saja mungkin kita bisa tahu ya. Afiatnya ini sendiri gitu. Betul, karena ini maaf pemirsa harus dipahami, saya menyebutkan afiat ini karena temanya jiwa yang sehat. Jadi kalau bahasa Indonesia jiwa yang sehat, kalau meminjam bahasa Nabi adalah afiat. Yang bagaimana Nabi menyebutkan dari 10 kriteria afiat, khamsatun fid dunya. 5 Allah berikan ketika kita masih di dunia, wa khamsatun fil akhirah, 5 lagi Allah siapkan begitu kita nanti meninggal dunia. Intinya yang 5 ketika di dunia, makanya kalau kita mengatakan diri kita ditanya bagaimana keadaannya sehat walafiat, tetapi 5 kriteria yang Abi mau sampaikan merujuk kepada bahasa Nabi tidak ada di dalamnya, bullshit itu mah. Oh, gitu. Bohong, gitu kan. Kalau lidah mah bisa aja sehat walafiat. Mana sih? Nah, yang pertama kata baginda Rasul, orang yang afiat, orang yang jiwanya sehat, yang pertama apa? Al-ilmu. Satu Bunda, sikapnya, perbuatannya selalu tidak pernah bosan untuk mau menambah dan menambah ilmu, dalam hal ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan agama. Nah, satu itu kita Jamaah Taklim HMC yang ada di sini kan, kita ikut ngaji di muhasabah. Juga pemirsa yang sedang menyaksikan. Jadi ketika punya taklim, dalam artian siapapun ustadznya, siapapun ustadzahnya, jangan mentang-mentang, waduh, ustadznya kan yang di TV gitu loh. Nah, baru rame gitu. Nah, kenapa? Karena kriteria afiat yang ditujukan bukan ustadznya, yang ditujukan bukan ustadzahnya. Siapapun yang memberikan karena jiwanya haus dengan ilmu pengetahuan, dan juga tidak hanya dalam artian oh hanya ada HMC aja, ternyata ada lagi di Bogor, ada taklim, kemudian dapat undangan, dan untuk lebih mempererat silaturahim, kemudian juga sempat, orang afiat kok, haus dia dengan ilmu, sempat beliau hadir. Itulah kriteria afiat yang pertama. Gitu. Jadi kita harus tanya sama diri kita nih, kira-kira
sudah begitu belum nih? Sudah haus belum akan ilmu? Berarti kita afiat nih kalau sudah, aduh di mana-mana ada pengajian majelis taklim nih kita sempat kita datang, berarti kita sudah afiat. Iya. Yang kedua, ya baginda Rasul menyebutkan kriteria afiat karena tadi modal dasar ibadah adalah ilmu. Yang kedua apa? Otomatis implikasi dari ilmu yang udah ada wal ibadatu. Ibadah. Ya, karena jiwanya sehat, bersih dari di segmen yang pertama tadi aku sebutkan tuh ada hasutnya bersih, dari riaknya bersih, takaburnya bersih, ujubnya, maka kriteria yang kedua daripada afiat wal ibadah. Enteng, gampang, hayo, mudah kalau udah diajak urusan ibadah. Contoh, Allah mengingatkan dalam surah ke-17 juz ke-15 di ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah. Contoh, ayat ini memerintahkan kita buat gemar bangun malam untuk tahajud. Karena jiwanya sehat, jiwanya afiat, hasil pengajiannya karena dia ngaji dan nuntut ilmu, oh ternyata nilainya luar biasa ya. Nah, baginda Rasul untuk fardunya dalam artian tahajud qiyamul lail buat diri baginda Rasul fardu ain. Itu fardu ain. Nah, buat Rasulullah, buat umatnya, kata Quran, nafilatallak, menjadi nilai ibadah yang sunnah muakkadah. Sunnah yang dibangetkan. Karena jiwanya sehat, pasang dari sebelum tidur pun udah ngambil wudhu, sudah baca doa, untuk lebih mempersiapkan lagi, udah pasang alarm. Untuk janjian sama Allah ya? Iya, pas jam 2 bunyi itu alarm. Bangun, karena jiwanya sehat. Begitu bangun, udah. Langsung dia ambil wudhu ke kamar kecil, selesai itu dia pakai mukena, dia hamparkan sejadah, dia sholat, selesai itu dilanjutkan zikirnya. Karena jiwanya sehat, nggak jadi beban. Nggak ngantuk, nggak takut nengok kanan kiri ya. Tapi bayangkan kalau jiwanya udah nggak sehat, memang niat sih, tapi nggak mantep. Pas jam 2 alarm nggak bohong bunyi. Ini bukan jamaah di sini, bukan. Saya lagi cerita orang Jakarta kok. Gitu, orang Bogor nggak ada begitu. Ada, insya Allah. Iya, gitu. Alarm bunyi, tapi kan nggak sedikit. Begitu menusin, berisik loh, cuma nanti itu tidur lagi. Atau kadang-kadang bangun, iya betul di kamar nanti, cuma timbang pipis, tidur lagi. Nah, enteng buat diajak ibadah. Ini gambaran kecil untuk gambaran kecil untuk ibadah bangun malam. Pun juga silahkan kiaskan ibadah-ibadah yang lainnya. Apakah nuntut ilmu ke pengajian ini? Apakah nuntut ilmu ke pengajian itu?